Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Terima kasih kami ucapkan atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi pendidikan kewarganegaraan bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferdi Indriawan, nomor absen 4 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Agung Susakawarti, absen 8. Saya, Imade Putra Wikantara, absen 14. Saya Putu Maisa Artini Ningsih, absen 34. Adapun tujuan pembelajaran kita di bab 6, pertemuan pertama, yaitu melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu yang pertama yaitu menjelaskan makna dari persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu menguraikan kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pembahasan materi pertama bab 6 yaitu subbahasan yang ke-A mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa yang akan dijelaskan oleh Putra dan Susaka. Untuk waktu, saya persilahkan. Saya, Putra Wikantara, akan menjelaskan mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, baik dari adat istiadat, suku, budaya, agama, maupun bahasa yang ada di Indonesia. Dengan banyaknya keberagaman di antara masyarakat Indonesia, maka dibutuhkan titik acuan bagi warga negara Indonesia agar tetap bisa menjadi satu dalam perbedaan. Yang dimana keberagaman itu harus disatukan dengan rasa persatuan dan kesatuan antar warga negaranya, yang itu merupakan titik acuan dan senjata bagi warga negara Indonesia agar mampu menciptakan Indonesia yang satu dalam keberagaman. Seperti yang tercantum dalam semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa itu persatuan? Persatuan secara sederhana dapat diartikan sebagai gabungan, ikatan, ataupun kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh, atau kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jadi dapat disimpulkan bahwa persatuan bangsa mengandung arti persatuan bangsa, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi di mana yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, akan melahirkan kehidupan bagi bangsa Indonesia yang aman, sentosa, dan jaya. Sejarah mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Penjajah telah berhasil mencengkeram kuku penjajahan di bumi Nusantara hingga beratus-ratus tahun lamanya. Hal itu karena kita melupakan senjata yang ampuh yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu persatuan dan kesatuan. Kelalaian itu dimanfaatkan oleh penjajah, khususnya Belanda,
yang menerapkan sistem politik pecah belah atau divide et impera. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu ingat dengan rasa persatuan dan kesatuan. Karena itu merupakan senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya, Susakawarti, akan melanjutkan penjelasan mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, yaitu konsep kewilayahan, dan aspek sosial dengan contohnya seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Dan yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisah dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Adapun faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Sangsaka Merah Putih. 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 5. Bahasa Indonesia. Dan yang keenam yaitu Sumpah Pemuda. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Adapun ciri-ciri patriotisme diantaranya sebagai berikut. 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang kelima, tidak kenal menyerah. Baik, terima kasih penjelasannya dari Putra dan Susaka mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa. Sub bahasan yang ke-B yaitu menguraikan kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang akan dijelaskan oleh Perdi dan Maisa. Untuk waktu, saya persilahkan. Saya, Maisa Artini, akan menjelaskan materi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengkukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya NKRI. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli yang mengandung prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu 1. Tanah air,
satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya ketetapan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dituangkan dalam 5 pasal, yaitu Pasal 1 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 25A, dan Pasal 37 Ayat 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengkukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat dicapai hanya dengan adanya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahannya. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dalam undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencangkup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya terdiri atas ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. 2. Keunggulan NKRI. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa diantaranya sebagai berikut. A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya.
C. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. E. Memiliki tata krama atau keramah tamahan. F. Letak wilayah yang amat sangat strategis di posisi silang dunia sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. G. Keindahan alam Indonesia tidak diasingkan lagi. H. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur dan Pulau Komodo. I. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi pendidikan kewarganegaraan bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya.